Salam sejati, para penggemar pandai besi. Tunggu sebentar, sebelum kita memulai pembahasan, bagaimana kalau kita nikmati secangkir kopi terlebih dahulu? Heat treatment dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai perlakuan panas atau pengolahan panas. Ini adalah proses yang digunakan untuk mengubah sifat-sifat fisik dan mekanis logam dengan memanaskan dan mendinginkannya secara terkendali. Proses ini umumnya digunakan untuk meningkatkan kekerasan, kekuatan, dan karakteristik lainnya pada logam. Beberapa jenis perlakuan panas yang umum meliputi perlakuan anil, perlakuan normalisasi, pengerasan, dan lainnya, tergantung pada tujuan dan sifat logam yang ingin dicapai. Proses tempering adalah tahap penting dalam pemrosesan panas logam setelah proses pengerasan. Manfaat utama dari tempering adalah 1. Mengurangi kekerasan yang berlebihan. Setelah pengerasan, logam dapat menjadi sangat keras dan rapuh. Proses tempering memungkinkan untuk mengurangi kekerasan yang berlebihan sehingga logam menjadi lebih tahan terhadap retakan dan patah. 2. Meningkatkan ketangguhan. Tempering merubah struktur kristal dalam logam sehingga menghasilkan keseimbangan antara kekerasan dan ketangguhan. Ini membuat logam lebih tahan terhadap beban dinamis dan tahan terhadap patah. 3. Mengurangi tegangan residu. Logam yang telah dihasilkan melalui proses pengerasan mungkin memiliki tegangan residu. Proses tempering membantu mengurangi tegangan residu ini, yang dapat meningkatkan stabilitas dan keberlanjutan logam. 4. Mengendalikan kekerasan. Tempering memungkinkan untuk mengendalikan kekerasan akhir dari logam. Dengan memilih suhu dan waktu tempering yang tepat, Anda dapat mencapai tingkat kekerasan yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi tertentu. 5. Mengurangi ketegangan termal. Proses tempering juga membantu mengurangi ketegangan termal yang mungkin timbul selama proses pengerasan. Jadi, tempering adalah langkah yang penting dalam pengolahan logam yang bertujuan untuk mencapai kombinasi yang baik antara kekerasan, ketangguhan, dan ketahanan logam terhadap berbagai kondisi beban dan lingkungan. Sepuh air dan sepuh oli adalah dua jenis sepuh yang digunakan dalam proses pengerjaan logam atau benda lainnya. Berikut perbedaan antara keduanya. 1. Bahan dasar. Sepuh air. Sepuh air menggunakan air sebagai media pendingin dan pelumas. Air digunakan untuk mendinginkan benda kerja saat proses sepuh berlangsung. Sepuh oli. Sepuh oli menggunakan minyak atau pelumas berbasis minyak sebagai media pendingin dan pelumas. Minyak digunakan untuk melindungi permukaan benda kerja dari panas dan gesekan. 2. Kecepatan kerja. Sepuh air. Sepuh air umumnya lebih cepat dalam proses pendinginan dibandingkan sepuh oli karena air memiliki konduktivitas panas yang tinggi. Sepuh oli. Sepuh oli cenderung lebih lambat dalam proses pendinginan karena minyak memiliki konduktivitas panas yang lebih rendah dibandingkan air. 3. Keunggulan dan kekurangan. Sepuh air. Keunggulan sepuh air adalah pendinginan cepat yang mengurangi risiko deformasi benda kerja karena suhu tinggi. Namun, ada risiko korosi pada logam yang terjadi karena paparan air. Sepuh oli. Sepuh oli melindungi permukaan logam dari korosi dan dapat mengurangi gesekan, tetapi mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk mendinginkan benda kerja dengan baik. Pilihan antara sepuh air dan sepuh oli tergantung pada jenis benda kerja, material, dan kebutuhan spesifik dalam proses pengerjaan.